Baik, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke Al-Baqarah aja ya. Dianggap sudah selesai. Tapi sebelum kita lanjut, di awal Al-Baqarah ini ada huruf muqatta'ah yaitu alif lam mim. Cara baca huruf al-muqatta'ah ini sudah kita pelajari di buku kedua kalau masih ingat. Kalau masih ada bukunya. Baik, kita mulai dulu ya. Saya dulu 1 sampai 5. Sisanya nanti satu-satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di ayat kedua itu ada titik 3 ya. Masih ingat namanya? Tanda waqaf ini, waqaf apa namanya? Ya, mu'anaqah. Ya, mu'anaqah atau ta'anuq katanya. Mu'anaqah itu kalau diterjemahkan berpelukan. Mu'anaqah itu saling berpelukan. Maksudnya apa? Maksudnya fihi masuk ke dzalikal kitabul la raiba fihi. Bisa juga masuk ke fihi hudalil muttaqin, bisa. Jadi kalau diterjemahkan dzalikal kitab ini la raiba, tidak ada keraguan. Kalau berhenti di situ sampai di situ, koma umpamanya, kemudian fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk buat orang-orang bertakwa. Udah bisa difahami kan sampai di situ? Atau dzalikal kitabu, kitab ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk buat orang yang bertakwa. Jadi bisa gitu. Dia masuk ke dzalikal kitabu la raiba fihi, bisa, atau bisa ke depannya juga bisa. Ya, ini mu'anaqah. Dalam Al-Qur'an ada beberapa ya yang kita kumpulkan dari kitab At-Tajadzub kalau tidak salah, Al-Waqf At-Tajadzub, ada di sini kita pelajari nanti di akhir ya. Ada waqaf namanya waqaf mu'anaqah dan yang lain insyaallah. Kemudian cara membaca huruf-huruf al-muqatta'ah ya, alif lam mim, kemudian tosin sebagainya. Kalau kita mau mengulang kembali, mungkin perlu dibawa buku 2-nya ya, yang sudah ada, baru kita bisa pelajari lagi. Jadi intinya lamnya 6 harokat, kemudian ditahan, kemudian mim 6 harokat. Jadi alif lam 6, tahan kemudian baru mim, begitu cara baca begitu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين kurang tahan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, ada kalimat tunzir, am lam tun, itu ikhfa ya. Ada tu dhammah ketemu dengan nun sukun. Nah, cara bacanya bentuk mulutnya dimonyongkan kemudian ditarik. Am lam tung am lam tun ya tung am lam tunzirhum ya, jadi tu-nya monyong kemudian ang-nya sudah datar tuh, am lam tung, jadi bukan am lam tung, bukan dalam posisi monyong, am lam tu ang gitu. Am lam tunzirhum, hum juga sama, hu-nya dhammah, mimnya kan mimnya huruf biasa kan, huruf tipis. Jadi baca hum itu jangan hum tapi hum. Ya, hum. Sama dengan tung juga. Am lam tunzirhum. Ya, tapi memang harus dibiasakan. Di antara tu ke ang ini cepat tu gitu Jan. Tung hum gitu. Ya. Jadi jangan kelamaan di tung repot. Am lam tunzirhum la yu'min. Tajwidnya dibaca. Yus, tajwid. Silakan. In gunnah musadadah allazi alif lam samsiyah zi matabi'i kafaru matabi'i sawa mat wajib lisukun mat wajib muttasil mad arid lisukun mat wajib muntasil alaihim izhar sapawi aan ihfa hakiki hum izhar sapawi am izhar sapawi lam izhar sapawi tun ihfa hakiki dirhum izhar sapawi la matabi'i yu'minun mat alif iskun lamanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Kemudian ada qalqalahnya. Di sini ada ab ketemu dengan so. Ba itu huruf tipis, so-nya huruf tebal. Ya, untuk mantul karena yang mantul kan ba. Ya, maka bunyinya jangan sampai abo tapi ab. Biar tipis karena aboso memang dia masuk ke sod, biasanya ke bawah huruf tebal. Wa ala so, jangan wa ala abo. Nah, itu bunyi pantulannya jangan bo tapi ba ab. Nah, coba ulangi lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya, begitu. Wa ala absarihim. Alanya panjangin. Majaiz. Wa ala panjang. Wa ala absarihim ghishawatu walahum azabun azim.
Ya. Khotamallah dan jalalah tabhim ala matobi'i kulu matobi'i bihim idhar safawi wa ala matobi'i sam idhar safawi ihim idhar safawi wa ala majain mufasil kolkolah nggak ya? Kolkolah sugro so matobi'i rihim idhar safawi isya matobi'i tu idgom biguna walahum idhar safawi aga matobi'i bun idhar halki azim madadin sukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, ini yang ditahan-tahannya kurang ditahan sedikit. Yang ditahan di sini pertama waminan gunah musyaddadah di situ ya. Itu ditahan. Mai ditahan, aman ditahan, wa ma hum ditahan. Nah, ditahannya kurang minan nasi may yaqulu amanna segitu kurang tuh. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi tahannya agak kurang. Dua harokat. Dia dua harokat. Kalau istilahnya dua harokat, tetapi beda antara dua harokat mad tobi'i dan sejenisnya dengan dua harokat ditahan. Dua harokat ditahan kalau dikasih menit dia lebih panjang. Tapi istilahnya dua harokat aja, istilah tajwidnya. Ya. Dia lebih panjang tidak apa-apa. Iya. Jadi dua harokat itu kan kalau hukum mad kayak mad tobi'i, mad iwan dan seterusnya kan cuma di ayun saja. Wa qala atau wa qalu gitu doang kan. Tapi untuk dua harokat yang ditahan gunah musyaddadah ada berapa? Ada 6 ya. Gunah musyaddadah, ikhfa hakiki, idgham bi gunah, ikhfa syafawi, kemudian apa lagi? Iklab. Apa itu? Di nun mati ada berapa? Ikhfa hakiki, idgham bi gunah, iklab. Di mim mati, idgham mimi, ikhfa syafawi, tambah gunah musyaddadah. Nah, ini ditahannya dia agak lama dikit. Dia melebihi, kalau dikasih menitan tuh lebih panjang yang ditahan ini daripada yang panjang mad dua harokat itu. Kalau ini kan wa minan nasi. Kalau nasi kan cuma nasi, cuma gitu doang kan? Pendek sebenarnya mad dia dua harokat itu. Tapi kalau nunnya wa minan berapa menit tuh? Atau berapa detik gitu, dia lebih panjang. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Dia lebih panjang kalau dikasih menit. Ya. Ya? Harus sama. Ya, antara guna musyaddadah, idgham bi gunah, ikhfa harus sama itu. Tahannya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, begitu. Tajwidnya? Ya. Wa minan alif lam samsiah gunah musyaddadah gunah musyaddadah matobi'i wa may yaqul enggak ada wa ma ya langsung may yaqul idgham fiuna matobi'i matata amanna gunah musyaddadah matobi'i ilahi alif lam tarqiq wa bil alif lam qamariyah yau lin bil yaumil
alif lam qamariyah amat tata akhiri wa ma matabi'i hum bi ikhlab mu'minin matari disukun. Iya Pak Safawi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. يخادعون الله والذين آمنوا. Kepanjangan tuh. Kenapa dipanjangkan? Dia cuma 2 rakaat. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Segitu aja. Antara a dengan nu dia harus duanya sama. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخا مدبئي li'u مدبئي نالله lam jalalah tafhim wal alif lam samsiyah alladhi matobi'i a badal manu matobi'i wa ma matobi'i yahda'u matobi'i illa majaid munfasil anfusahum ihfa hakiki hum idhar safawi ma matobi'i yasmurun mad alif disukun. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Fi matabi kulu matabi bihim Ketumimi binak sayadah marodung ifadiki faza matabi'i dahumullahu lam jalalah tafhim marodo matwat walahum idhar safawi ada matabi'i hun idhar halki alim ali matabi mumbima idhar safawi ifa safawi bima matabi kama tabi mu matabi yat ridun mat arid lisukun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun. Wa idza matabi'i fi matabi'i lahum idar safawi la matabi'i tufsidu matubi'i fil ard alif lam qamariyah fa matubi'i ru majlis mutasil inna guna masalada ma matubi'i nahnu muslihun mad alif disukun. Ya. Fala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Innahum in gunah musadadah hum idhar sapawi humul mufsidun humul alif lam qamariyah mufsidu du matabi'i wala matabi'i kil idgom bila gunah la matabi'i yashurun mad arid disukun. Ya.
Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas. Nggak kuat. Cara berhenti gimana? Cara berhenti itu jangan sampai nafas dihabisin. Biar kita pas berhentinya, kalau dia berhenti di yang panjang kita panjangin. Tadi tapi berhenti di kalimat nas. Nas itu harusnya panjang tidak? Tidak. Panjang. Ya, karena dia mad sukun. Ya, jadi wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, harusnya panjang seperti itu. Kenapa? Karena posisinya dia jadi mad sukun. Kenapa mad sukun? Karena mad tabi'i bertemu dengan satu huruf hidup disukunkan. Tapi nanti saat diulangi kama adalah bukan di situ. Aminu. Aminu kama amanan nasu, jadi dua, gitu kan? Coba ulangi, berhenti di an-nas, tapi dipanjangin nasnya. Berhenti di mana? Nas. Di sini ya. Amanan nas. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas. Aminu. Hah? Dari aminu lagi. Mulainya aminu. Aminu. Oh ini. Balik dari belakang. Aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanan nas. Qalu anu'minu kama amanan sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dia mad sukun itu bertemu dengan satu huruf hidup yang disukunkan. Di amanu mana huruf hidupnya nggak ada, kan cuma alif doang. Dia harus begitu syaratnya. Kayak Musa, suhufi Ibrahim wa Musa. Soalnya mad tabi'i di situ. Sekalipun posisinya di akhir dia, tapi nggak ada satu huruf hidup. Jadi satu huruf hidup itu kalau bahasa kita untuk pegangan. Umpamanya nih, mana tadi ayatnya? Umpamanya bimu'minin kan, wa ma hum bimu'minin, wa ma hum bimu'minin, buat megang. Karena kalau tidak lurus nih, bingung megang apa dia tuh. Ya, jadi satu huruf itu untuk megang tuh. Karena nggak ada pegangan, udah dua aja gitu. Amanu, gitu aja. Jadi syaratnya ada satu huruf hidup disukunkan. Kenapa harus huruf hidup disukunkan? Kan ada disukun definisinya apa? Mad itu kan awalnya dari mad tabi'i. Kalau kita sebentar, belum baca kan? Saya jelasin dulu ya. Bismillah. Ini di buku 3 ya? Di buku 3. Mad itu dari, jadi hukum itu asalnya gini. Ini huruf hijaiyah ya. Iya. Huruf hijaiyah itu kondisinya itu kan ada dua. Ada berharokat,
atau sukun. Nah, dari yang berharokat muncullah hukum mad. Dari yang sukun muncullah nun mati mim mati hukumnya. Dari sini yang berharokat. Nanti berharokat itu asalnya kan fathah, kasroh, dhammah. Panjang apa pendek? Gimana kalau biar dipanjangin gimana? A dikasih apa? Alif. Ya, kasroh, dhammah, waw. Jadinya a i u. Asalnya mah a i u. Asalnya kan dikasih alif a i u. Berapa harokat yang kayak gini bacanya? 2 harokat. Yang masuk 2 harokat ini nanti mad tabi'i, mad badal, mad silah sugro, mad iwad. Ada 4. Tapi nanti ini syaratnya tidak bertemu dengan apa namanya ini? Hamzah dan sukun. Tidak bertemu dengan hamzah dan sukun syaratnya. 2 harokat itu. Kalau dia bertemu dengan hamzah dan sukun, ini umpamanya nih. Contohnya nih. Ja, mad apa nih ja? Mad tabi'i. Ini kan ja mad tabi'i kan? Ketemu hamzah. Maka dia tidak lagi disebut mad tabi'i. Dia sudah berubah. Jadi yang merubahnya itu ketemu hamzah atau sukun. Jadi dia akan berubah. Iya, jadi ini berapa harokat tadinya? Kita sampai 5 nih. Asalnya mah tanpa hamzah, ja, segitu saja. Ada hamzah, jaa. Pas ada hamzah itu. Cuma hamzahnya nanti kebagi 2. Untuk memudahkan mengingat, bentuk hamzah ada 2. Ada yang ditulisnya begini, ada ditulisnya begini, ada tongkatnya, ada alifnya. Ada yang di atas, ada di bawah, ada juga di samping. Nah gitu. Tulisan di mushaf Timur Tengah ya, yang cetakan Madinah kalau tidak salah seperti itu. Kalau mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang ini namanya mad wajib. Kalau mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang ada tongkatnya namanya mad jaiz. Contohnya apa? Contohnya nih. Wa ma-nya pada apa? Mad tabi'i. Kenapa? Fathah ketemu alif. Ketemu dengan hamzah ini nih. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah bertongkat. Maka ini akan dikasih bendera dia nih. Ini bukan mad tabi'i lagi, tapi mad jaiz munfasil. Ada istilah munfasil, ada istilah muttasil. Untuk mad wajib namanya muttasil. Apa arti muttasil? Muttasil itu artinya nyambung. Apa yang nyambung? Hamzahnya nyambung ke sini. Tapi bukan nyambung dari sisi tulisan, harus ditempelin dengan ini, enggak. Nyambung itu dia menjadi satu kata. Satu kata. Ja saja enggak punya arti. Tapi kalau ja'a artinya datang. Gitu. Tapi kalau ini beda kondisinya nih. Kalau ini mah dia tidak nyatu dengan ini. Kalimat arsalnaka ini kalimat yang lain. Wama sendiri, arsalnaka sendiri. Gitu. Wama sendiri, arsalnaka sendiri. A di sini tidak masuk bagian ma, nggak bisa dia. Makanya namanya munfasil. Munfasil misah. Kalau ini muttasil, muttasil nyambung. Dan secara umum penulisan hamzah seperti ini secara umum penulisannya atau posisi ini adanya di akhir kalimat.
Tapi kalau yang seperti ini adanya di awal. Lihat, ini kan awal kan? Awal untuk arsalnaka. Dan ini akhir dari sini. Penulisannya. Kayak Ahmad. Ahmad apakah ditulis seperti ini atau seperti ini? Yang mana yang benar? Yang bawah. Kenapa? Karena dia adanya di awal. Adanya di awal. Ini adanya di akhir penulisannya. Ini adanya di awal. Kalau di awal pasti dia akan ketemu dengan kalimat sebelumnya tuh. Begitu. Ada mad sebelumnya umpamanya. Maka dia jadi mad jaiz munfasil. Munfasil artinya hamzahnya berpisah dengan kalimat sebelumnya. Tapi ini mutasil artinya hamzahnya masih bagian dari kalimat itu. Bisa dipahami? Ya. Kemudian ada juga yang dimasukkan ke hukum mad ini. Mad apa namanya? Mad jaiz, yaitu mad silah kubra. Nah, punten dari sini ini kan hukum berasal dari sini nih. Kita anggaplah mad tabi'i ya semuanya. Maka kalau kita ditanya apa sih mad wajib itu? Mad wajib adalah dari sini kan? Mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak bertongkat. Apa mad jaiz? Mad tabi'i bertemu dengan hamzah bertongkat. Gitu aja. Nah, kemudian sukun bertemu dengan sukun. Ini beda antara sukun sini ya. Ini beda ini pembahasannya. Ini masih babnya bab harokat. Nah, sukun ini ada dua kemungkinan. Ada sukun dari sanahnya sudah sukun, ada sukun dari sanahnya enggak sukun. Dari sanahnya fathah, kasroh, dhamma, in dengan un. Tapi karena diwaqafkan maka sukun. Contohnya yaf'aluna, diwaqafkan tuh gimana? Yaf'alun. Jadi alasannya kenapa dia sukun? Karena waqaf. Ini sukunnya sukun asli bukan? Bukan asli, aslinya mah fathah dia. Karena dia waqaf maka disukunkan. Jadilah dia mad arid disukun. Maka mad disukun itu mad tabi'i kan? Ini mad tabi'i ini. Bertemu dengan satu huruf. Hidup hurufnya tapi disukunkan gara-gara waqaf. Jadi syaratnya harus ada satu huruf. Kalau tadi contohnya amanu. Kalau di Quran Arab gini ya. Amanu. Bertemu dengan satu huruf enggak? Satu huruf enggak di situ? Enggak ada kan? Ini huruf betul, tetapi dia ada sifernya di atas. Kalau ada sifer di atas dianggap tidak ada. Sekalipun ditulis. Berarti dia seolah-olah hanya dhammah dengan waw saja. Kalau amanuna sih bisa tuh amanun pokoknya ya. Tapi kan di situ amanu. Sebagaimana ini dua harokat mad badal, maka ini juga mad tabi'i harus dua harokat. Dua harokat di mad badal dengan mad tabi'i harus sama temponya. Amanu segitu. Jangan amanu. Karena kita panjang lebih dari dua itu harus ada alasannya. Alasannya apa? Ini saja nih. Bisa karena ketemu hamzah atau sukun. Sukun itu artinya bisa sukunnya asli. Ini masuknya ke mad lazim ya, kalau sukunnya asli itu. Yang sukun asli itu contohnya ya mad lazim. Masih ingat mad lazim enggak pembahasannya? Nun. Kalau kita melihat bentuknya nun kayak gini nih, tidak kelihatan mana madnya, mana sukunnya. Sedangkan definisi mad dan sukun lah mad tabi'i bertemu dengan sukun asli. Mana sukun asli kalau ini contohnya seperti itu? Nah, makanya untuk nun dan sejenisnya harus diurai. Nun itu kalau ditulis kayak gini, nun. Kalau ditulis, nu-nya berapa nih? Mad tabi'i ketemu dengan sukun asli.
Tapi nggak kelihatan, dia harus diurai. Sama juga dengan mad lazim yang lain, ya. Ya masih, kalau masih ingat dulu pernah kita ini kan di materinya ada di YouTube kali ya, materi lama-lama. Ya kalau dicari-cari mana kali ya. Pas pelajaran buku 1 ada, buku 2 ada, buku 3 ada. Diulang-ulang dulu. Enggak. Amanu amilus. Innal ladzina amanu wa amilu, itu maksudnya mad tamkin. Contohnya gini. Hapus ya. Warna kertasnya abu-abu. Ini amanu, wow kan? Wa amilu. Nah di sini namanya mentamkin. Ya, apa mutamkin itu? Mad tabi'inya harus dijadikan mad tabi'i. Jangan dimasukkan ke idgham. Innal ladzina amanu, harusnya begitu. Jadi innal ladzina amanu wa amilu. Jadi jangan diidghamkan, nu-nya dipanjangin, mad tabi'inya, wawunya tetap. Makanya cara bacanya jangan seolah-olah ke idgham. Innal ladzina amanu, nu, jangan masuk ke waw, nu aja, jangan ada wawunya. Innal ladzina amanu wa amilu, begitu ya. Jangan amanu, nu tuh. Kalau nu saja itu yang mad. Tapi kalau nu berarti kita baca idgham. Dan itu yang tidak boleh dibaca idgham. Namanya mentamkin. Jadi menetapkan bacaan mad agar tetap dibaca. Di mad tamkin dibahas di buku berapa? Buku 3 udah lewat. Kalau masih ingat. Ya. Mentamkin. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Lanjut kalau gitu. Nah ini kalau tadi yang sukun ini nun sukun, mim sukun. Ya. Ini juga pembahasan yang tadi ini ada di buku 3. Tapi saya lupa buku 3 yang lama sudah ada huruf sifat aridoh, ada kan? Yang sifat aridoh, udah ada kan? Iya. Maka silakan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila hati-hati khalau kedengarannya. Setiap ada waw dan dhammah usahakan dimonyongkan mulutnya. Innal ladzina amanu, biar bunyi u-nya u. Kadang kalau nggak dimonyongkan bunyi u-nya jadi o. Tadi khalau harus monyong tuh, bunyinya u. Kalau tidak khalau. Atau lau kanu ya'lamun. Kalau nggak dimonyongkan lau kanu ya'lamun. Gitu nantinya, nggak jelas. Makanya harus dimonyongkan. Lau kanu ya'lamun. Coba ulang lagi yang kalimat itu. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa iza matawi lakul alif lam samsiah
zi matobi'i, a mat badal, manu matobi'i, ko matobi'i, lu mat jais munfasil, a mat badal, man guna musadadah, na matobi'i, wa iza matobi'i, holau ila la matobi'i, saya matobi'i, i matobi'i, nihim. Idhar safawi, ko matobi'i, lu mat jais munfasil, inna guna musadadah, na matobi'i, ma'akum idhar safawi, innama in guna musadadah, ma matobi'i, mustahzi'un mat arid diskun. Ya, lanjut. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Alhamdulillah, Allah tahkim yastahzi matubi'u matubi'i. Yang mana? Matubi'i yang mana? Bukan matubi'i. Ya. Madu wajib. Bukan juga. Bukan. Ada ya? Dia harus ada fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya, dhammah ketemu waw. Harus itu syaratan dulu. Baru ketemu hamzah. Di sini ada hamzah betul, tapi sebelumnya tidak ada syarat itu. Jadi nggak masuk. Makanya dibacakan nggak panjang. Allahu yastahzi'u, nggak yastahzi'u, kan nggak begitu ya? Ya, yang besar itu bukan ya. Itu hamzah. Itu hamzah itu. Tapi besar itu. Nah, dia hamzah tapi nempel di atas iya. Karena zaman dulu hamzah itu sebelum ditemukan, ini di buku ketiga kita bahas tuh ya, sejarah tentang hamzah itu. Hamzah itu zaman awalnya belum ada. Ya. Hamzah itu dulu kan huruf hijaiyah kayak gini. Susunnya sama. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ka, la, ma, na, wa, ha, Walid, la, ya. Ada berapa ini? Hah? 28 tah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 29. Huruf hijaiyah itu ada 29. Tapi zaman dulu kita lihat di buku-buku lam, alif, hamzah, ya. Gitu kan? Jadi 30. Nggak tahu 30 dari mana ya? Saya juga kurang tahu tuh. Karena dulu penulisannya di awal itu seperti ini, tetapi hamzah belum ada, nggak pakai ini dulunya. Terus ini apa? Ini itu bukan alif zaman dulu mah. Ini itu hamzah sebenarnya. Cuma hamzah yang kayak gini belum ada bentuknya, belum ditemukan. Itu ditemukan generasi berikutnya oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi itu. Baru ditemukan. Dari mana ditemukannya? Dari kepala ain. Ain dipotong ekornya. Karena kedekatan makhrajnya. A, ha, a, ha, wa, kho kan?
A dengan A kan dekat makhrajnya, maka ini. Nah, ketika ini punten sebelum ke sini. Ini tadi apa nih? Hamzah. Berarti hamzah ba zaman dulu mah, bukan alif ba, hamzah ba. Terus alif di mana? Ini alif nih. Sebenarnya ini alif. Tapi kenapa disebut lam alif? Kenapa lam ditempelin di situ? Karena alif nggak bisa dibaca. Maka biar bisa dibaca, lam di sini nih, nambahin dirinya sendiri ke sini. Nolong. Nolong dia, namanya nolong. Jadinya la. Dibaca la kan? Asalnya nggak bisa dibaca la. Karena awalnya nggak bisa dibaca. Kenapa lam nolong alif? Karena alif pernah nolong lam. Tahu nggak? Kapan itu? Ya, ini balas budi nih. Ya balas budi. Karena dulunya lihat, ya, dalam bahasa Arab itu kan ada namanya nakiroh ma'rifah. Sama dengan bahasa Inggris juga kan ada. Umpamanya masjid, al masjid. Bahasa Inggris apa? Ada D-nya kan? Nah, sama dengan bahasa Arab juga. Ya. Masjidun. Kalau ditulis masjidun, maka dia umum, masjid mana aja. Terjemahannya sebuah masjid. Tapi kalau sudah dikasih alif lam, maka beda artinya, masjid ini. Iya. Jadi mesinnya sudah jelas. Nah, dulu al ini nggak ada alifnya. Dulu ini cuma lam doang. Lamnya sukun. Kebaca nggak? Nggak kebaca. Makanya alif nolongin dia. Datanglah ke sini di alif. Karena alif nolongin dia, maka dia juga nolongin alif. Katanya gitu ceritanya tuh. Kalau alam bisawab. Ya, jadi ada sejarahnya. Nah, alif hamzah tadi dulu ya sebelum ditemukan ini, selain dia ditulis seperti ini, dia juga ditulis seperti ini pakai waw. Dia juga terkadang menggunakan ini. Sisa-sisanya sekarang masih ada, hamzahnya ditempelin di sini, mana tadi? Di sini, di sini, di sini. Dulunya nggak ada. Cuma ini kan tulisan ini itu kan lebih duluan. Ini tuh tulisan yang kesini-sini. Bedanya apa? 200 tahun apa gitu dengan yang awal. Lupa saya di buku 3 itu ada tahunnya. Saya nggak hafal juga itu. Kalau masih hamzah udah ada. Tapi bentuknya bentuk kayak gini belum ditemukan. Tapi bacanya sudah ada. Makanya ini itu jadi hamzah sebenarnya mah. Lam alif mana? Yang ini. Tapi nanti setelah ditemukan, ini kalau ditemukan nih, maka ini tidak ada lagi. Nggak ada lagi, udah. Kalau di sini nggak ada Lam alif. Lam alif ini keputusan bersama Menteri Agama. Maksudnya lam alif ini? Iya, tidak dimasukkan di sini. Iya. Di kosakata ya. Tapi dulu pernah di buku zaman dulu, atau turutan, makanya jadinya 30 dulu mah. Tapi para ulama di buku-buku tahjid menyebutkan tuh huruf hijaiyah ada 29 doang. Artinya kalau dia sudah ditemukan hamzah, maka di sini hamzah pindah nih, hamzah ke sini, alif pindah ke sini. Setelah ditemukan itu. Jadi ada fase-fase perubahan itu dalam sejarah huruf hijaiyah. Berarti yang menemukan para ulama. Ulama, iya. Namanya siapa tadi saya sebutin tuh? Khalil. Iya. Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Namanya. Ada di buku 3, di buku 3 tahunnya juga ada ditulis. Cuma saya nggak hafal ini ya. Ada tulisannya. Nah, jadi yang tadi itu yastahzi'u itu hamzah. Hamzah. Dia hamzahnya 2 berarti. Dia cuma hamzahnya bentuknya tadi nih kayak ini kan? Kayak iya tuh Pak Iya, kayak iya. Kalau hamzah ininya ini zaman dulu ditambahin oleh zaman berikutnya. Ya, jadi awi itu terkadang dijadikan hamzah
Karena belum ada dulunya, belum ada hamzah gini, maka dia menggunakan awi itu, alif, waw dan iya. Zaman dulu itu. Wallahu alam. Kita mau sudah terima beres saja nih, tinggal baca. Ya. Mangga. Rajin ya. Bismillah. Allah huruf jalalah. Nah, kemudian hati-hati membaca lafaz Allah. Khawatirnya dibacanya Allah. Jangan dibaca O. Siapa Tuhanmu? Allah. Ada juga yang tidak bisa baca lam. Dia bacanya, ada ibu-ibu itu lafaz dia bilang Allah nggak bisa. Jadi gini bacanya dia mah. Gimana bacanya ini? Allah. Iya. Agim gimana? Ya. 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 Tapi di saya mah pangeran namanya ya. Iya, kadang pangeran ada ya. Ibu ke pangeran gitu. Jadi pangeran. Padahal pangeran itu kan pengganti raja tak, anak raja tak? Anak raja pangeran. Iya, tapi istilah tiap daerah beda-beda. Ya. Kadang Gusti juga ada ya, Gusti. Ada pangeran, macam-macam itu sebutannya. Kalau kita membaca lafaz ini, hati-hati karena lamnya di sini lam tebal dia. Iya, lam tebal itu kan O. Khawatir ke bawah huruf depannya, maka di sini sudah O. Allahu Akbar. Kalau harus sama kan A tuh. A Allah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau O beri ke sini. Kayak kalimat dalam di surah Al-Adiyat kalau tidak salah ya, yang fawasatnya itu surat Al-Adiyat. Ada kalimat fawasatna. Nah, saya pernah mendengar orang bacanya fawaso. Kenapa fawaso? Karena masuk ke to dia tuh, ke bawah huruf ini, huruf tebal. Ini kan bunyinya O nih. Dari sini sudah mulai O nih. Harus sama fawasatna. Ya. Ada kalimat juga basato. Basato. Ini kan basato, harusnya begitu ya, basato. Ada orang yang bacanya basoto ke bawah ini. Makanya hati-hati cara bacanya itu. Kalau huruf tipis, tipiskan, yang tebal, tebalkan. Hati-hati saat tipis tebal ini bergabung. Takutnya ke bawah-bawah. Lafaz Allah dibaca Allah. Nah, itu hati-hati. Ya. Kembali lagi. Ya, baik. Baik. Monggo silakan. Allah huruf jalalah, Allah tahkim yastadi'u bihim idhar sapawi wa yamudduhum fi idhar sapawi fi matabi'i tugya matabi'i bihim untuk idhar sapawi ya mahun lam arif disukun mad arif disukun ya. Ini pas banget ininya. Apa namanya ini? Terakhir. Ayatnya sejumlah pesertanya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ula mad wajib mutasil. U-nya panjang tidak? Ya. U-nya panjang tidak? U-nya enggak. Ya, alasannya? Alasannya apa? Domah ini kan ketemu waw. Katanya kalau domah ketemu jadi panjang. Kenapa di sini dibaca pendek? Karena di atas waw ada sifar. Ya.
Lanjut. Alladzi alif lam samsiyah di matobi'i nastarawud alif lam samsiyah dola matobi'i bil alif lam qamariyah huda matobi'i kama matobi'i robihat mad apa Ustaz namanya? Yang mana? Yang sama tuh. Idgham mutamatsilain. Bukan mad. Kalau mad panjang, ini nggak ada panjang. Tapi menyatu dua huruf menyatu jadi satu. Ya, kalau ada dua huruf menyatu, maka istilahnya idgham. Idgham itu menyatu dua huruf menyatu. Nah, rabihat tijaratuhum. Apa tadi? Idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Ija matobi'i tuhum idhar safawi wama matobi'i ka matobi'i nu matobi'i muhtadin madarid disukun. Ya. Cukup. Istilah sifr ini kelihatannya dipakai di Quran ini aja nih. Kelihatannya. Untuk Indonesia kelihatannya dia punya kaidah lain kayaknya. Di situ nggak ada ya? Yang mana itu? Itu yang nggak ada. Nah, kalau Indonesia kayak hamzah wasol nggak ada, nggak ada tulisan kayak cabong tuh, nggak ada dia. Kayak alhamdulillah langsung ditulis A-nya dikasih harokat fathah, alhamdulillah. Tapi di Quran itu sahib ya. Kalau tidak salah itu dia kayak Arab. Sekali Indonesia tapi dia cetakannya ngikutin Arab. Langsung pakai yang kecil tuh sod. Nah itu. Ini memang tidak disatukan sedunia cara penulisannya itu. Saudi punya kaidah mereka sendiri gitu. Mungkin Maroko juga punya lagi gitu. Kalau nggak ada itu berarti banyak yang membaca tepi gitu. Kalau nggak tahu, makanya belajar. Dari belajar dia mengetahui. Ya, harusnya bagusnya itu disatuin cara ininya ya. Yang nyatu itu cuma hurufnya. Kayak tanda-tanda itu beda-beda, ijtihad masalahnya. Itu masuk ke tanda-tanda itu. Hamzah wasol itu tanda-tanda masuknya. Enggak termasuk imam ya, imam hafaz misalnya tidak ada tanda sipernya, tapi imam yang lain ada tanda sukun. Enggak, itu enggak masuk ke situ. Ya, memang kalau dia nggak tahu pasti akan dibaca mad sama dia itu. Karena definisinya seperti itu. Tapi kalau mad bisa ada tanda sukun. Ya, tapi nggak tahu di yang Indonesia juga nggak tahu kaidahnya. Apakah mad itu dikasih buletan? Khawatir ada yang nggak dibaca panjang dikosongin gitu. Kalau mad tabi'i di sini kalau tidak salah dikosongin, nggak ada sukunnya. Ada sukunnya rada ini rada membuka di Arab ya. Kalau mad tabi'i ampanya fathah ketemu alifnya nggak dikasih sukun. Waw domah ketemu wawnya nggak dikasih sukun kan, kosong aja di atasnya. Nah nggak tahu Indonesia gimana mad tabi'inya. Oh dipakai sukun. Oh gitu. Berarti yang tidak pakai sukun berarti dianggapnya sifar. Gitu mungkin kaidahnya. Kaidah Indonesia. Tapi kalau mad berarti dikasih sukun. Nah, itu mungkin perbedaannya di situ. Jadi untuk membedakan antara dibaca panjang dengan tidak, dikasih sukun dengan tidak. Mungkin gitu. Majahid dan hamzah sih. Majahid hamzahnya enggak ada. Alif doang. Oh iya. Kalau mad wajib ada hamzah ini. Iya. Tapi dia nanti alif kalau dikasih harokat jadi hamzah dia. Karena kalau alif itu tidak bisa dikasih harokat. Alif itu fungsinya hanya untuk memanjangkan fathah. Kalau dia dikasih harokat, sekalipun nggak ada kepala ain tadi itu, tetap namanya hamzah. Namanya hamzah. Cuma kalau saya sih enaknya yang dipakai kadang yang Arab gitu. Yang Arab itu kan jelas ada hamzah gitunya. Jadi enak ini ya. Dalam tulisan Arab nih. Tulisan? Allah. Namanya itu alanya itu ada apa? Iya atau tapi nggak ada titiknya. Alif maksuroh apa ya? Tulisan apa? Ala. Oh, itu alif bengkok. Ya. Alif bengkok. Ala, jadi panjang alanya.
Jadi panjang. Kan sama dengan Mustafa. Mustafa alifnya bengkok. Ala, banyak yang dikasih bengkok-bengkok itu. Dia kaidah Arab. Kaidahnya begitu. Kalau diganti sama kita, lain lagi namanya nanti artinya. Al itu kan artinya di atas. Kalau artinya ala di atas, tulisannya ain lam alif bengkok. Dibacanya panjang, jadi mad. Ala panjang. Karena bukan hamzah juga. Bukan dia bukan hamzah. Kalau ada hamzah nanti ala a jadinya. Karena hamzah itu dikasih harokat dia, tapi kalau alif nggak ada harokatnya. Jadi bedanya antara hamzah dengan alif itu harokat dan tidak ada harokat. Ko fathah, biar panjang dikasih apa? Alif apa hamzah? Ada alif. Ko. Itu makanya penulisannya nggak ada ininya, cuma alif gitu saja. Untuk memanjangkan. Wallahu a'lam. Baik, ke halaman 4 ya. Ini kita masih di sini nih, bacaan khusus riwayat Hafs. Bacaan khusus. Kalau di buku yang lain istilahnya bacaan gharib. Bacaan gharib di Iqra atau di Tilawati, Qiraati. Atau mungkin di Indonesia secara umum istilahnya bacaan gharib. Tapi yang maksud dengan bacaan gharib bacaan Imam Hafs sebenarnya. Karena kita sedang membahas cara baca Hafs an Asim. Riwayat Hafs an Asim. Nah, di riwayat Imam Hafs an Asim ini ada bacaan A jadi E. Di riwayat yang lain banyak. Di riwayat lain banyak. Coba kalau kita pengen tahu, download yang riwayat Waras coba. Ada kan di sini? Saya juga surat Al-Baqarah saya download yang riwayat Waras. Biar saya tahu ini gimana gitu perbedaannya. Ya. Ada E-nya E banget dia, ada E-nya nggak terlalu ini gitu aja, ada macam-macam bentuknya. Tapi kalau di Hafs ini yang imalah hanya ada satu tempat saja di sini. Di sini saja. Tidak ada E di tempat yang lain. Hanya ada di sini saja. Ya, bismillahi majreha wa mursaha. Nah, pertanyaannya, kenapa dibacanya majre? Padahal kalau kita lihat, ini lihat dari sisi tulisan, sebelum ada haknya, hak ini kan cuma dhamir saja dia. Asalnya gitu, ditambah hak, depannya asalnya gini, ditambah hak. Tapi ini kan dari sisi tulisan sama tuh, ada ini, ya kan? Ada ini sama, ada hamzah apa namanya? Bukan hamzah, alif bengkok, alif. Majro dengan mursa asalnya. Kenapa yang majro ma ini dikasih bacanya? Kenapa ini enggak? Kenapa tidak bismillahi majreha wa mursaha? Kenapa bismillahi majreha wa mursaha? Jadi mursa. Kenapa seperti itu? Tahu tidak jawabannya? Kasrohnya atas. Yang mananya? Ini bacanya majro, ini mursa, sama. Ini fathah, ini fathah. Ada di sisi bentuk kalimatnya dia sama sebenarnya. Tapi kenapa yang satu dibaca A, enggak mursa? Jawabannya apa yang paling mudah? Yang paling mudah jawabannya apa? Karena dari nabinya kayak gitu. Itu paling mudah. Jadi kita tidak ngelihatlah dari sisi ini, nggak ngelihat. Nabinya ngajarinnya begitu cara bacanya. Iya begitu aja. Itu jawaban mudah. Kalau jawaban sulit nanti gara-gara ini gitu. Itu jawaban sulit. Ya jawaban mudah mah langsung dinisbahkan ke Rasulullah. Ya. Karena cara baca Quran itu bukan berdasarkan tajwid sebenarnya mah. Berarti ini memang bacaan Rasul itu seperti itu. Jadi
cara baca Quran datang ke kita bukan berdasarkan tajwid, tapi berdasarkan riwayat dari nabinya begitu. Karena tajwid itu munculnya ke sini-sini. Zaman Nabi mah tajwidnya belum ada, tapi mereka mempraktekkan, tapi ilmunya belum ada kayak mad wajib, mad jaiz, nggak dikenal zaman Nabi. Umar bin Khattab sekalipun khalifah yang kedua, dia kalau ditanya ini mad wajib bingung dia. Karena istilah itu ke sini-sini jauh. Itu jadi ilmu tajwid itu kayak bid'ah. Ilmu tajwid itu bid'ah itu zaman Nabi-nya nggak ada, ya kan? Tapi karena dia ilmu, ada para ulama. Makanya dalam istilah tajwid itu nanti banyak istilah-istilah yang berbeda. Kenapa? Karena memang ijtihad. Tapi bacaannya sama mereka, bacaannya sama. Tetapi ketika bacaan ini kemudian dibikin satu ilmu tajwid, maka banyak istilah-istilah yang berbeda di situ. Kayak mim mutam umim, idgham mimi namanya kan, ada idgham syafawi namanya. Ini kan beda-beda itu. Kata kita mas satu aja sih. Kenapa berbeda? Berbeda ngasih nama menunjukkan dari zaman nabinya nggak ada, sehingga mereka berijtihad untuk ngasih nama sesuai dengan masing-masing sesuai dengan apa ini yang dia lihat dari sisi apa dia ngelihatnya. Kalau mimi dilihatkan dari apa? Itu mim ketemu mim, tinggal mi gitu doang. Kalau begitu kenapa bak ketemu bak enggak bibi aja gitu kan? Jadinya idgham mutamathil lain. Begitu. Jadi ini dibacanya majre. Dan ini riwayat hafaz hanya ada di surah ini saja. Surah apa namanya? Hud ayat 41 ya? Bacanya majre. Bismillahi majreha wa mursaha. Gitu. Ya, tapi kita lihat di ininya. Ini kan saya buat bukan Quran asli ya. Aslinya lihat di halaman 226. Kalau di saya ini cetakan Timur Tengah kayaknya. Cuma dikasih kotak. Di roknya itu dikasih apa ini? Kotak ya atau bulatan? Kalau di sini alif bengkok. Alif bengkok. Itu Indonesia ya? Terus di bawahnya ditulis Imal. Langsung ditulis namanya. Langsung dikasih nama Imalah. Titik gede. Tapi agak gede kan, bukan titik kecil kan? Ya. Zaman nabinya nggak ada tulisan Imalah, nggak ada titik, nggak ada. Kalau zaman Rasul itu penulisan orang Arab itu nggak ada harokatnya, ada titiknya, jadi bulat aja gitu udah. Iya. Langsung kalimat Imalah gitu ya. Itu mungkin lebih mudah kali. Kalau orang Indonesia kan seperti itu. Ya, ini satu-satunya bacaan Imalah menurut riwayat hafaz. Dibacanya majre. Ya, saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Gitu bacanya majraha, bukan majroha. Coba satu-satu. Qalqalah majre. Makanya Masya Allah ya, hanya untuk Quran saja yang riwayat itu nyampe ke Nabi itu. Baik, intinya dibacanya begitu ya. Bismillahi majreha wa mursaha. Dari mana? Dari mana bacanya? Dari Nabi. Dari sananya. Rasul bacanya seperti ini. Kita baca. Kalau sebelum tahu majroha nggak apa-apa, dimaafin. Ya. Tapi kalau sekarang sudah tahu masih majroha, itu baru salah. Sama ismam ya. Ismam. La ta'manna itu sekarang sudah harus mulai dipraktekkan. Biasanya bismillah ini bismillahirrahmanirrahim itu kendaraan. Ya.
Karena di sini kan kisah tentang Nabi Yunus, Nabi Nuh. Nabi Nuh mau ke kapal. Makanya dibaca katanya ini, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha kan? Wa qala Nuh bilang, irkabu fiha. Irkabu artinya naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dibaca. Ngikutin ya. Ya ngikutin Nabi Nuh. Baik, tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.